Kita mulai ke kita ya. Wish us luck. Oke. Udah ada tandanya kan tadi ke record ya? Bener ya nikah kita. This meeting is being recorded gitu. Oke. Sip. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Gita. Kita berada di hari Halo. Minggu. Di hari Minggu yang biasanya orang jalan-jalan ya. Ini kita malah duduk-duduk aja di rumah masing-masing. Kak Gita, thank you banget udah join. Jadi teman-teman semua yang lagi menonton, ini adalah podcast karir. Teman-teman yang belum tahu podcast karir itu apa, nggak masalah karena kayaknya di seantero Indonesia juga belum tahu. Ini adalah podcast pertama dari community pejuang karir. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu pejuang karir itu apa, jadi pejuang karir itu adalah sebuah community. Ya, sekarang nih base campnya masih virtual, masih di WA Group. Ini adalah community yang saya coba inisiasi, itu kalau nggak salah 2025 awal deh lahirnya. Dan sekarang udah di tahun kedua, meskipun eventnya tidak sebanyak itu, tapi tujuan dari pejuang karir ini adalah ngumpulin teman-teman siapapun itu. Meskipun saya backgroundnya lebih ke data ya teman-teman semua, tapi banyak juga dari background lain. Kumpul di situ tujuannya untuk bisa sharing ya, info lowongan kerja, tips-tips pekerjaan, atau bahkan yang terakhir itu kemarin ada salah satu teman-teman pejuang karir yang nge-share hasil publikasinya. Jadi habis nge-explore project gitu, terus di-share di grup buat nyari likes juga nggak masalah. Yang penting kita punya wadah positif buat menuangkan hal-hal yang produktif. Sesuai judulnya, pejuang karir. Kita pengen sama-sama ngebantu. Nah, podcast karir ini adalah salah satu program baru yang eh, community pejuang karir ini sedang develop, sedang grow and develop lah ya dua-duanya. Jadi hari ini adalah episode pertama kita dan podcast karir kita hari ini judulnya teman-teman bisa lihat ya di backgroundnya dari bootcamp mendarat di BUMN. Gimana caranya? Nah, ini pertanyaan yang menurut menurut saya sendiri teman-teman di rumah terutama yang punya cita-cita pengen masuk BUMN, mudah-mudahan tertarik ya, semoga ya lihat judul ini. Dan hari ini kita udah kedatangan seorang pembicara bernama Gita Virgina. Halo Kak Gita, mungkin boleh disapa dulu teman-teman di Halo, rumah. selamat tahun semua. Ke Gita. Aku data analis di Semen Indonesia Group. Gitu. Oke, thank you Kak Gita. Nanti untuk intro lebih detailnya setelah ini. Nah, teman-teman mungkin boleh lihat dulu sedikit info ya. Jadi teman-teman semua, nah, ini kalau dilihat di layar nih, ini kelihatan ya. Jadi ini adalah flyernya. Teman-teman tadi udah baca. Dari BUMN mendarat, dari bootcamp mendarat di BUMN. Gimana caranya? Hari ini Kak Gita yang merupakan seorang data analis di Semen Indonesia Group, atau nanti kalau disingkat jadi SIG atau SIG, jangan bingung teman-teman ya. SIG adalah Semen Indonesia Group di podcast ini. Mungkin ada SIG lain ya udah kita ingatnya SIG Semen Indonesia Group. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa? Jadi teman-teman semua hari ini dalam podcast yang ya menurut klaimnya ini adalah podcast live pertama yang bisa kamu atur sendiri. Maksudnya apa sih? Jadi teman-teman semua yang belum join ya di podcast hari ini pasti akan merasa, aduh, gue kelewatan nih. Soalnya hari ini adalah podcast pertama, mudah-mudahan pertama di Indonesia yang pertanyaannya itu didapatkan dari audiens sendiri. Jadi teman-teman yang mendengarkan podcast ini adalah pertanyaan dari audiens-audiens kita di rumah. So teman-teman yang nextnya pengen ngajuin pertanyaan juga ke speaker kami, ya mungkin nanti akan ada speaker-speaker lainnya juga akan diinfokan dari WAG Community Pejuang Karir ataupun di sosial medianya Bang Pili nanti akan update terus. Teman-teman bisa kasih pertanyaan. Jadi pertanyaan yang ada di kepala kita itu bisa tersampaikan ke speaker. Soalnya kadang-kadang teman-teman semua kan ya orang Indonesia sih, biasanya malu bertanya. Udah ditunjuk juga biasanya nggak mau nanya. Pulang-pulang nanti nyesel, aduh kenapa nggak gue tanya ya? Gitu. Nah, itu adalah sesi hari ini. Apa yang akan kita alami hari ini, teman-teman? Ya, pastinya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Gita. Teman-teman, buat teman-teman yang baru tahu info podcast karir hari ini, saya pengen ngejelasin sedikit. Jadi, 1 jam pertama ini, jam 9 sampai jam 10, kita akan ada podcast plus Q&A. Teman-teman yang udah nitip pertanyaannya, pasti akan ditanyakan selagi pertanyaannya tidak over capacity ya. Kalau over capacity kita akan melalui sistem voting. Jadi di next podcast teman-teman bisa ikut kontribut pertanyaan. Nanti pertanyaan terbaik, top 10 pertanyaan
akan ditanyakan di live podcast ini. Yang nggak kebagian, jangan khawatir. Nanti di WAG Community, Kak Gita ataupun speaker lainnya akan menjawab juga sisa pertanyaannya. Tapi pertanyaan-pertanyaan tertentu aja ya. Takutnya pertanyaan ada 100, Kak Gita nggak mungkin jawab semuanya. Nah, setelah itu nanti teman-teman di jam 10 ya, setelah 1 jam podcastnya selesai, kita tidak akan bersama-sama lagi semuanya karena kita akan memisahkan diri bersama 3 orang tercepat yang kemarin sudah mendaftarkan diri ke Private Career Preparation. Jadi ini adalah sesi intimate buat 3 orang tercepat yang mau dalam ya quote unquote lah ya bisa disebut mentoring dengan sangat affordable ya kalau teman-teman lihat di sini 90.000 di luar nggak ada nih sesi-sesi mentoring yang benar-benar deep dive ngeliatin CV, portfolio LinkedIn tapi dengan harga se-affordable ini. Jadi teman-teman nanti jam 10 sampai jam 11 kita akan uh, pisah room gitu ya. Oke, teman-teman kayaknya sudah terlalu panjang untuk intronya. Kak Gita juga di sini mudah-mudahan udah siap juga untuk kita ajak-ajak ngobrol. Oke, Kak Gita, seperti biasa ya, kalau kita ada di sebuah acara, pasti pengen tahu lebih dalam dulu. Ini siapa sih yang udah hadir di depan kita? Mungkin ada sebagian yang udah follow Kak Gita di LinkedIn terutama ya, Kak Gita kan aktif, tapi yang belum mungkin mau kenalan. Silahkan Kak Gita, boleh ceritakan Kak Gita ini siapa, Kak Gita sedang kerja apa, dan sebagainya. Silahkan Kak Gita. Halo teman-teman, seperti yang tadi udah aku state di awal, nama aku Gita Virgina, kalian bisa panggil aku Gita. Aku aktif di LinkedIn, dan sekarang aku tuh lagi bekerja sebagai data analis. Titelnya data analis di SIG gitu. Nah, kerjaan sehari-harinya tuh ya berhadapan sama data, nge-cleaning data, membuat insight dari data tersebut gitu. Nah, selain dari eh, SIG sendiri, aku juga aktif di community review sama di deals job jadi supermentor gitu. Bisa dicek di link aku ya gitu. Oke, Kak Gita, menarik banget. Jadi Kak Gita tuh ternyata selain di SIG, tadi juga ikut community review, which is bootcamp, kemudian jadi super mentor juga di Deals. Nah, Kak Gita, aku pengen meng-highlight tentang experience-nya Kak Gita saat ini sebagai seorang data analis di SIG, which is SIG ini kan Semen Indonesia Group adalah BUMN. Teman-teman yang lagi nonton ini seharusnya banyak banget yang bercita-cita bekerja di BUMN. Nah, aku penasaran nih Kak Gita. Kak Gita boleh ceritain sedikit tentang background education-nya Kak Gita, which is aku udah tahu sih sebenarnya, manajemen kan. Tapi manajemen kok sekarang kerjanya jadi data analis? Sebagai orang awam sih harusnya banyak yang mikir, nih gimana loncatnya ya? Mungkin Kak Gita boleh ceritain sedikit journey-nya kayak gimana? Nah, kebetulan aku juga mendapatkan pertanyaan yang sama pada saat aku masuk di SIG. Kenapa dari manajemen terus tiba-tiba lompat ke data analis gitu. Sebenarnya perjalanannya tuh panjang sehingga dari manajemen ke data analis mana manajemennya marketing lagi kan harusnya ikutnya FSDM aja gitu kan bukan FSDE gitu. Tapi turn back point-nya tuh di saat aku keterima kerja pertama di rental organization and development analyst role-nya dia Saren dulu transportation and logistik industry gitu ya. Jadi kayak aku tanpa melamar kan dapet tuh di LinkedIn. Ya udah dicoba aja dulu kali ya. Oh ternyata eh berurusannya mirip-mirip karena skripsian pun data juga gitu kan, data yang diolah kuantitatif. Pas di rental organization development analyst pun itu ada data juga dia analisa kuantitatif gitu, datanya berupa angka segala macam gitu. Jadi sama yang dikerjakan beda role dan industrinya aja sebenarnya. Makanya dari manajemen terus lompat ke analis. Sebenarnya itu backgroundnya sih. Oke oke oke. Mungkin aku penasaran sedikit Kak. Kalau di jurusan manajemen, ini kan bisa dibilang bukan jurusan anak-anak eksak ya. Kalau eksak itu kan biasanya ya Hmm. kayak statistik, matematika, ilmu komputer, jurusan-jurusan di FMIPA. Tapi kenapa Kak Gita bisa nyasar ke Asaren? Itu kan jadi stepping stone Kak Gita ya untuk akhirnya kenalan sama sama data analytics gitu, bisa kerja mengolah data yang kuantitatif gitu. Nah, Kak Gita sendiri kenapa bisa ke situ dan menurut Kak Gita sekarang ini kan banyak sebutan karir switcher kayak ya, apalagi ngomongin bootcamp, orang-orang Mhm. pasti pengen switch karir, jurusannya apa, kerjanya kemana gitu. Kak Gita mengconsider diri Kak Gita sendiri
sejak di pekerjaan pertama itu udah jadi karir switcher atau gimana? Dan setelah itu kan ikutan bootcamp tadi ya. Bootcamp itu biasanya Hmm, orang bilang karir switch gitu. Tapi Kak Gita sebelum bootcamp pun udah kerja di Asaren tadi untuk ngolah analis. data. Ya, jadi pertanyaannya itu jadi ada dua nih. Pertama dari kuliah ke pekerjaan pertama itu agak-agak lompat juga. Terus dari pekerjaan pertama ikutan bootcamp lompat juga. Nah itu sebutannya apa? Career switch atau lebih ke evolve aja gitu? Nah, kebetulan aku tuh nggak pernah merasa 100% career switch sih. Karena dari dulu keterima kerja pertama, setelah lulus fresh graduate langsung di role analis. Cuman bedanya aku lebih ke operational reporting gitu. Jadi kayak ada data, terus dibikinlah tuh report tiap rutin periodike kan per bulannya, terus ada per quarter, per tahun gitu ya. Cuman memang dari data-data tersebut itu belum aku rasa sepenuhnya bisa mendukung decision making dari para misalnya manajer atau para usernya itu sendiri ya si decision makernya misalnya gitu. Jadi ketika dari analis terus ikut bootcamp lagi, aku lebih memprefer menyebut diri aku tuh sebagai upskilling daripada harus switch career fully 100% gitu. Hmm, oke menarik. Tapi sebenarnya gini ya, kalau ada orang nyebut dirinya career switch ataupun tadi Kak Gita kan menganggap diri sendiri itu lebih ke upskill ya atau evolving karir gitu ya. Tapi pada pada akhirnya ya yang penting adalah apa yang kita udah pelajari di tempat kerja ataupun di bootcamp itu bisa ngebantu kita untuk melakukan lompatan yang kita pengen tadi ya. Dan ya aku rasa Kak Gita dengan sekarang udah bekerja di Semen Indonesia Group atau SIG, menurutku sih teman-teman semua di rumah jadi lebih pengen tahu lagi proses apa sih yang Kak Gita alami nih secara detail. Jadi pertanyaanku berikutnya, pengen kembali bertanya Kak, di pekerjaan yang pertama tadi sebelum Kak Gita masuk bootcamp. Karena Kak Gita tadi consider itu sebenarnya udah analis juga gitu. Sebenarnya kerjanya tuh secara lebih mendetail mungkin agak teknis nggak apa-apa. Seberapa deket ya sama data ya? Karena kan kalau ngomongin data ini technical banget gitu di mata teman-teman. Kerjanya ngapain dan seberapa dekat sama data? Apakah udah di level sampai decision making atau mungkin baru sampai reporting aja seberapa dekat gitu. Jadi gini, aku pertama yang dikerjain di Asaran itu adalah ngumpulin data pasti ya, karena kalau nggak ada data yang dianalisa terus apa analisanya gitu kan. Dari ngumpulin data berbagai sumber nih, misalnya dari kita sebut tentu saja nggak apa ya, dari SAP Oh. misalnya, itu Hmm. data duit, data penjualan mobilnya misalnya, Sales ya? dari Salesforce, iya betul, Salesforce itu jenis-jenis mobilnya, terus habis itu juga orang-orang yang menjualnya gitu. Nanti kan dari orang-orang tuh bisa dibagi jadi salespersonnya, dari tim salesnya kan ada sales setnya juga gitu, dan dari cabang kan gitu. Kemudian sama satu lagi dari data karyawan kita ambilnya dari Euclid waktu itu kan. Nah, Oke. jadi dari tiga data itu kan sebenarnya formatnya sendiri nggak sama ya antar Hmm. sistem gitu ya. Belum tentu bersih lagi gitu. Misalnya ada yang nulis customer namanya PT ABC, huruf besar, huruf kecil, ada titik, Hmm. pakai spasi, nggak pakai spasi gitu. Nah, proses ngumpulin data, nah kan namanya data collecting. Habis data collecting dari berbagai sumber tuh, aku cleaning lah tuh, pre-processing data kan. Di cleaning sebisanya, karena waktu itu pakai Excel 2007 gitu kan, dan toolsnya kayak gitu, sistemnya juga beda formatnya, isinya juga variansinya tuh banyak banget gitu, isian PT-nya, walaupun harusnya bisa di grouping dari satu PT gitu kan. Hmm. Nah, harus bisa digunain data-data tersebut tuh semaksimal mungkin tingkat kebersihannya yang bisa untuk misalnya reporting berapa sih sebenarnya penjualan kita, naik atau turun dari bulan lalu, dari kuartal lalu, dari tahun lalu, strategi apa sih sebenarnya yang mau diambil dari hasil analisa tersebut gitu ya. Terus habis itu juga kita juga bikin namanya sales rewards waktu itu. Jadi kayak untuk Sales reward. betul, jadi kayak ada eh, campaign-nya, misalnya kayak kalau misalnya kalian eh, jualannya laris, nanti kita akan kasih hadiah gitu. Nah, ada hadiah-hadiahnya, misalnya ada voucher dulu, MAP sampai emas juga ada. Waktu itu ada yang request mau liburan ke
apa namanya kalau nggak Bali ke Labuan Bajo gitu ya. Tapi entar dulu Hmm. jualannya dulu yang kencang. Kalau jualannya kencang mungkin aku lobby tuh ke atasan gitu kan. Biasanya aku kan present langsung ke kalau nggak direksi satu tingkat di bawah direksi gitu. Oke. Nah, habis itu di sales rewards itu kita juga bisa ngelihat topnya dan bottomnya gitu ya. Jadi kalau topnya kira-kira mau dikasih rewards apa gitu. Terus berdasarkan customer mana gitu yang laris kan kita bisa ambil insight-insight dari situ gitu. Dari daerah mana sih yang sebenarnya laris? Apakah level brands itu juga mempengaruhi tingkat kelarisan gitu ya. Semakin besar level brands-nya kan ada level brands A, B, C, di mana A tuh bisa menangani brands lain dealnya dan juga satu nasional. Ada cabang B, ada cabang C, mungkin C itu yang lokal gitu ya. Hmm. Jadi eh, bisa melihat pengaruh antara level branch-nya, terus kemudian skills dari si sales-nya tersebut. Jadi kita bisa tahu mana yang perlu di-upskill, apa yang perlu di-upskill. Nanti kan kita akan kaitin ke performance manajemen seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa angkat, unit mana yang laris, yang cocok di suatu daerah tertentu, industri mana yang kita bisa sasar. Dan kita sebenarnya juga banyak klien yang government-nya juga gitu. Jadi kayak apakah kita Hmm. harus terus terfokus ke government atau kita bisa switch ke industri lainnya gitu. Di tiap daerah Oke. tuh pasti beda gitu. Karena kan beda ininya juga perusahaan yang Hmm. ada gitu. Oke. Kak Gita, mungkin aku mau coba mewakili penasaran teman-teman yang lagi nonton juga ya. Karena kalau ngomongin brand tertentu, kadang-kadang juga ada orang ngerasa, ah, gue kayaknya udah pernah denger nih. Tapi nggak terlalu paham, ini sebenarnya brand nih bisnisnya ke arah mana. Tadi kan Kak Gita udah mention Asaren. Ya ini kan untuk harusnya ada hubungan sama otomotif ya kayak, Ya betul, ya kan? betul. Nah, secara spesifik Kak Gita, ini khawatirnya ada miskonsepsi dari teman-teman. Kak Gita nih spesifiknya menghandle di divisi apa? Kan tadi sempat ngomong juga sales. Apakah Oke. oke sales, tapi salesnya divisi mana lagi nih? Soalnya kalau udah berada di bawah sebuah brand besar, itu kan strukturnya biasanya lebih lebih rigid lagi. Oh ini lu khusus kerja divisi sales. Ada yang bilang region, misalnya region Jakarta aja atau gimana gitu. Mungkin biar lebih clear juga Oke. teman-teman di rumah nih. Aku jelasin dari Asarennya dulu company. Jadi Boleh, Asaren boleh. itu adalah kalau tahu track Astra, nah kita market share-nya yang ya agak di bawah dikit gitu. Jadi industri kita melayani rental kendaraan, tapi tidak semata-mata rental kendaraan doang, baik kendaraan mobil ataupun motor. Kita juga ada truk, ada logistik. Kalau tahu antar aja, itu tuh kita Ya parent tahu group-nya tahu tahu. gitu. Nah, jadi kalau misalnya Asaren kayak Asaren apa itu? Apakah Aksa, Aksa Mandiri? Biasanya orang kan kayak kepikirannya kayak Betul gitu ya. Jadi betul. kalau aku kayak tahu trek Astra kan, tahu nah kita nomor dua. Waktu itu emang market share-nya nomor dua gitu. Jadi Isi. kalau tahu trek Astra pasti tahu antar aja, misalnya tahu antar aja, nah itu kita. Kalau misalnya memang bingung juga, Triputra tahu, nah kita anak perusahaannya Triputra kayak gitu. Jadi Hmm. kayak untuk membridging aksanya harus membawa nama yang lain dulu gitu. Ya nggak apa-apa, emang bukan top of mind, tapi cakupan kita luas, 18 cabang gitu ya. Terakhir aku di sana. Oke Bahkan oke. waktu COVID kita buka cabang baru justru di Malang. Nah, jadi cabangnya ada 17 tapi kita nambah satu gitu ya. Terus kita juga berhasil bertahan dari COVID waktu itu kan. Jadi Hmm. eh, penjualan kita tuh stabil dan aku appreciate juga dari kinerja perusahaannya gitu. Jadi emang dari segi eh, industrinya walaupun waktu itu banyak yang collapse di industri yang sama perusahaannya, tapi kita masih standby dan stay sampai saat ini gitu. I see. Oke, Kak Gita, penasaran sedikit lagi nih. Kak Gita, kalau di waktu itu ya di Asaren, nggak tahu sekarang masih sama apa enggak. Ada tim yang spesifik, misalnya tim data science atau tim data analis. Ada nggak sih kayak gitu dulu? Nah, kalau di Asaran itu, aku masuknya kan tadi sempat ditanya juga, tapi belum kejawab, sorry. Aku masuknya di rental sales operation, jadi divisi rental, tapi senasional gitu. Jadi kayak Hmm. kita nanti menganalisa level brands-nya secara individu maupun secara regional gitu ya. Regional ada yang regional barat, tengah, timur. Yang Oke. barat tuh di Sumatera,
Yang tengah itu di Jakarta, Jakarta dibagi 4 wilayah sama Bandung. Kemudian yang wilayah timur tuh Jawa Tengah, Timur, Sulawesi, sampai Papua gitu intinya. Hmm. Nah, itu kan ada cabang, ada Serpong. Jadi benar-benar di lingkup sales and operation. Oke. Cuman memang karena aku bagian role-nya ada rental sales operation di rental development analis Hmm. gitu ya, intinya rental organization development analis. Jadi nggak fokus ke cabang aja, tapi juga ke performance management dari tiap branch, tiap tim per branch, sama tiap orangnya, salespersonnya itu sendiri gitu. Oke. Ada nggak sih Kak hubungannya kan tadi Kakak operasional banget ya kalau dari nama timnya. Hmm. Ada kesempatan untuk kita interaksi langsung nggak sih sama orang di lapangan? Mungkin banyak juga yang belum pernah, termasuk aku sendiri kayak belum pernah berada di tim yang operasional kayak tadi. Itu kita ada nggak sih kesempatan buat ngobrol langsung sama misalnya tadi salespersonnya atau mungkin tadi kan ngomongin cabangnya banyak ya. Kak Gita kan masuk ke Indonesia yang tengahnya ya, yang sorry sorry masuknya ke barat. Yang kantor pusat, gitu. Eh, Kantor pusat, jadi kayak ngurusin semua ngurusin cabang semua. sebenarnya. Heeh. Nah, nah. Jadi bisa juga berhubungan sama yang di Sumatera, bahkan sampai Papua. Itu seorang data analis tuh bisa nggak sih kita punya kesempatan untuk ngobrol sama orang-orang yang ada di cabang-cabang lain, bahkan sampai ke salesnya. Nah, kebetulan aku justru yang paling banyak dihubungin sama orang cabangnya. Oke. Misalnya, kok datanya beda gitu. Kalau datanya beda, apakah diinput ke sistem atau tidak? Karena one Eh, source of truth-nya adalah menggunakan sistem kayak gitu. Jadi kalau ada selisih data atau kalau misalnya ada masukan gitu ya, kayak boleh nggak kalau disupport misalnya kita penjualnya biar naik, skillnya ini, oke, masukin. Nanti aku juga yang ngadain training. Kayak misalnya di bootcamp ini aku yang ngurusin juga yang eksekutornya gitu. Jadi kayak memplanning skill apa yang mereka perlukan, mengeksekusi siapa instrukturnya, oh, kurikulumnya seperti apa gitu. Yang tepat bertanya si itu tim Kak pesertanya Gita. juga aku juga. Betul, aku sih, aku sendiri. Nah, Oke. yang kalau yang lain kan ada bagiannya, misalnya bagian finance, bagian operasional yang proses, improvement, sama bagian market gitu ya. Kalau aku benar-benar yang developmentnya gitu. Jadi orangnya juga di develop, branchnya juga di develop, aset tim juga di develop gitu. Jadi emang benar-benar pasti kontekan sama ininya, cabangnya gitu, baik levelnya staff sampai ke kepala cabangnya ya gitu. Jadi Hmm. kayak yang ngurusin perputaran mereka juga ngeberangkatin mereka kalau OJT misalnya on the job training aku juga mereka misalnya Oh. datang yang ngurusin tempatnya dan pokoknya yang berhubungan teknis konsumsi dan lain-lain itu juga gitu. Jadi kesempatannya banyak banget dan mereka juga kayak request hadiah kan yang tadi aku sempat Hmm. mention gitu gitu. Sampai Terus ke situ pun Kakak oh, ikut ngurusin ya. terus kadang-kadang video call hadiahnya mana nih? Kok nggak dikirim-kirim? Sabar gitu. Jualan dulu baru nanti Eh, dikirim request mau apa gitu. Nanti aku bilang ke general manajernya misalnya kayak gitu. oke. Sumpah ini surprise banget sih. Ternyata tim data pun bisa ngurusin sampai ke sebegitu operasionalnya pekerjaan. Padahal Hmm. ini no offense ke Asaren ya, tapi masa Asaren itu kan udah brand besar ya. Ternyata ya tetap harus versatile juga atau bahasa sekarang orang nyebut palu gada ya. Tapi ya memang experience kayak gitu sih yang biasanya menarik ya untuk diceritain. Anyway Kak Gita, kalau tadi Kak Gita ceritain banyak hal itu kan masuk ke ranahnya learning and development team juga ya, kayak pekerjaannya apa ya, human capital ya kalau di kantor-kantor lain, Betul, ya kan? betul, betul banget. HC-nya. Ini out of scope atau atau sebenarnya udah dari awal Kak Gita tahu kerjaannya kayak gitu? Nah, soalnya gini, pada saat aku masuk, userku bilang, ini saya baru di sini, departemen ini juga baru, jadi meraba-raba pekerjaan dan role kamu gitu. Oke, baiklah gitu. Terus, terapi eh, uniknya pekerjaan aku yang di sini, aku bisa bawa ke semen, tapi dengan lebih spesifik. Karena di semen data analis, aku masuk ke human capital, direktorat, Oke. terus bagiannya strategy and people analytics gitu. Jadi Hmm, nyambungnya adalah kerjaan yang human capitalnya kan ngurusin data karyawan nih, ya. juga termasuk kan. Aku punya project di Revoyu, ada Hasna Medika Human Capital, dan sempat present juga waktu itu ke Hasna Medikanya. Hmm, Terus aku bawa itu foto dan experience-nya.
ke Semen Indonesia Group SIG yang sekarang gitu. Oke, oke. Ini ada benang merahnya ternyata ya. Ada. Ada pertanyaan ke situ cuman sebentar, takutnya terlalu lompat. Oke, Oke. terakhir Kak, penasaran juga di tempat sebelumnya itu. Sebelum kita ngulik-ngulik di SIG ya. Kak Gita waktu itu berapa orang satu tim Kak? Sebenarnya waktu itu empat, empat. Empat. Tapi masing-masing Ngurusin satu memegang account? analisnya sendiri. Iya, karena beda aspeknya. Oh, Yang satu oke, oke. ngurusin market. Jadi kayak apa namanya tuh strateginya untuk canvassing kalau misalnya di kita ya istilahnya canvassing gitu. Mana sih yang laris di daerah mana? Misalnya itu bagian market research. Yang proses itu improvement. Jadi Oke. kayak proses yang di dalam kita internalnya yang efektif dan efisien harusnya seperti apa idealnya gitu kerjasama dengan IT dan BPM maksudnya Business Process Management. Kemudian ada yang bagian PDCA kan, Plan, Do, Act, Check itu biasanya strateginya yang atas gitu ya. Jadi kayak dibagi strategi untuk ke depannya sama kayak dibagi lagi misalnya kayak eh, yang garis besarnya KPI-KPI yang besar gitu ya, revenue dan profit dan segala macam. Terus most likely yang terjadi di kedepannya apa, yang pasti apa jadi ada pembagian-pembagian strateginya juga gitu. Walaupun datanya semuanya emang harusnya strateginya ngeling jadi satu gitu. Jadi dari Hmm, internal maupun eksternalnya gitu ya. Internal kan yang bagian proses, people, kalau eksternalnya bagian market dan bagian misalnya finance-nya juga oke, gitu. jadi sebetulnya secara praktikal Kak Gita banyak menghandle satu fungsi sendirian juga ya, karena tiga yang lain juga fokusnya Hmm, beda-beda ya. beda-beda. Menarik, menarik banget, menarik banget. Soalnya aku sampai sekarang ya, dari 2020 sampai sekarang kan memang di consulting dan small size company. Kupikir memang orang-orang yang disebut palu gada itu hanya di small size company. Tapi ternyata sebesar apapun company ya namanya tim, biasanya kan timnya karena saking banyak tim ya, satu tim juga kecil-kecil juga ujung-ujungnya ya, Mhm. orangnya sedikit juga. Tapi ya Mhm. begitulah ya, di zaman sekarang memang harus setangguh itu ya menghadapi banyak Kok bisa? banyak yang di luar job desk. Soalnya ini banyak ini juga sih Kak, banyak cerita karena kebetulan aku sama Kak Gita kan sama-sama bisa dibilang ya mentor lah ya di platform, ya ada platform tertentu di mana kita menjadi mentor dan banyak juga pasti Kak Gita ngerasain hal yang sama. Banyak student atau yang konsul itu nanya-nanya, Kak sebenarnya yang dikerjakan di tempat kerja itu apa benar sama dengan job desk apa enggak sih? Nah, beberapa kali kesempatan jawab itu aku selalu nitip sih untuk yang nanya pertanyaan semacam ini. Nggak selalu apa yang ada di job desk itu akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Tapi kadang-kadang ya, worst case-nya adalah, bukan worst case, Ding, keseringannya justru yang ditulis job desk itu adalah bare minimum apa yang akan kita kerjakan. Di luar itu bisa lebih banyak lagi. Dan justru di situ serunya, gitu. Yang ngebedain kita sama mungkin orang yang kerja di tempat lain. Di tempat kita kita pasti punya cerita sendiri. Ya, anyway itu jadi sedikit cerita aja. Oke, Kak Gita, menarik banget ya pengalaman di tempat pertamanya di Asaren. Terus tadi Kak Gita kan sempat mention Kak Gita tuh join Revoyu Bootcamp nih ya. Boleh diceritain sedikit Hmm. nggak Kak? Waktu itu Kak Gita tahun berapa? Terus Kak Gita kan kalau dari ceritanya tadi itu masuknya ke FSDA, Full Stack Data Analytics. Padahal bootcamp Benar. itu banyak ya. Ada digital marketing, ada PM, dan sekarang juga ada software engineer dan lain sebagainya. Kenapa Kak Gita memutuskan berlabuhnya tuh ke data analytics? Padahal kebanyakan orang ikut bootcamp karena belum paham. Nah, Kak Gita bukan paham lagi, Kak Gita udah praktikal gitu. Ini Kak Gita kenapa ikut bootcamp sih? Oke. Jadi pada saat akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang lama, itu kan kayak, oh berarti memang ada keterbatasan aku rasain ketika mengerjakan tasnya kan dari tools Excel 2007 yang mana sudah 2007 Excel gitu loh. Kalau datanya ratusan ribu berarti kan lama. Formulanya juga kalau diterapkan rows kan per rows itu kan pasti akan
lama bisa jadi nge-crash juga gitu kan. Dan datanya belum tentu bersih pula, yang sesuai dengan apa yang aku mau, yang idealnya gitu. Jadinya aku tuh yakin sebenarnya di luar sana tuh pasti ada kemampuan untuk bisa membuat data itu bersih dan toolsnya pun pasti ada. Cuman waktu itu aku belum nemu. Akhirnya aku belajar dulu otodidak, cari-cari tahu. Oh ternyata ada ya pakai eh, pemrosesan data menggunakan bahasa pemrograman gitu. Ada bahasa pemrograman macam-macam kan. Ada R, Java, CSS. Tapi kok rasanya kayak programmer banget gitu. Kayak apa namanya IT banget gitu. Terus aku carilah apa sih sebenarnya yang dibutuhin kalau misalnya mau mengembangkan diri di minat apa sih gitu. Maunya ke arah mana karirnya sebenarnya. Kan dalam proses karir break itu kan juga ada merenung dan belajar otodidak. Kebetulan pada akhirnya nemu nih yang paling linear sama aku tuh, dan kebetulan ada iklannya juga RFOU gitu kan. Mini course-nya banyak waktu itu kan, ada FSDA, Data Analytics, FSDM, Digital Marketing waktu itu ya, sama FSPM, Product Management. Nah, ya udah nyoba aja dulu semuanya ikut mini course gitu kan. Mini course Data Analytics, mini course Digital Marketing. Terus kok dua-duanya seru dan nangkep dua-duanya gitu. Dapat Hmm. fast track pula gitu kan. Nah, ketika mau masuk FSPM yang mini course, adalah tuh full stack trial. Jadi kayak trial merasakan gimana sih yang bayar gitu. Tapi waktunya pasti lebih singkat ya. Ternyata aku yang di FSDM kepilih juga tuh present sama Kak Juno waktu itu, digital marketing, tiga eh, peserta ya dari seratusan gitu. Terus apa inilah jalanku di digital marketing karena udah kepilih present, memang backgroundku kan marketing manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ternyata ya udah dicoba aja dua-duanya fast track nih. Apply dua-duanya, mana nih yang kira-kira lebih cepat untuk approach. Ternyata FSDA yang approach-nya lebih cepat. Oke, berarti daftarnya FSDA gitu. Ya benang merahnya juga ada kan di Asaren jadi analis gitu. Pas kuliah juga banyak metode penelitian, misalnya matkul-matkul yang lain gitu juga yang mendukung jadi analis gitu. Dan analisa pun juga nggak hanya di data aja, di kehidupan pun juga bisa kan gitu. Analisa mana gebetan aku yang kira-kira paling cocok denganku gitu. Itu tuh bisa banget pakai Oh pernah Kak? matrix gitu. Pernah, aku juga Oh pernah pernah. dikasih ada yang confess sama aku tuh pakai itu Python, ada decknya Itu data real? serius. Jadi data yang dia buat berdasarkan diri dia sendiri gitu. Jadi Iya iya iya. kayak korelasi tingkat kebahagiaannya dia ketika bertemu denganku kayak gitu. Atau ikut sesi aku itu ada, dan ada videonya, recordingnya 12 menit, decknya tuh ada apa ya, berapa slide gitu. Itu Iya benar iya. sampai insight and recommendation. Jadi benar-benar data itu data analytics ya, tidak hanya untuk lingkup data aja, semua industri itu pasti butuh gitu ya. Semua lini kehidupan tuh pasti butuh juga gitu untuk decision making kan sebenarnya gitu. Iya iya. Jadi Meskipun bisa tuh tujuan diterapkan. entertainment juga ya. Kayak tadi kan entertainment gak sih? Mm-mm. Iya iya. Iya. Seru, seru banget. Jadi keinget waktu itu aku sendiri juga pernah bikin postingan di LinkedIn. Isinya tuh ngebahas tentang cerita film Agak Lain 2. Mungkin Kak Gita Oh atau iya, teman-teman yang aku lain yang pernah baca tuh. pernah baca ya. Itu ngejelasin Baca tentang baca aku. cocokologi sebetulnya gimana sih film Agak Lain 2 itu kalau kita convert ke dalam metode-metode statistik atau data analytics ya. Tapi ya udahlah kita nggak bahas ke situ ya. Cuman intinya memang benar sih kalau kita coba memahami sebuah kejadian, apalagi tadi kalau Kak Gita kan tentang masalah romance. Kalau aku tadi lebih ke film yang lagi viral. Itu kalau di cocokologi sebenarnya bisa aja gitu. Oh iya, ini di ilmu data juga ada loh kayak gini ya. Anyway, ya itu menariknya sebenarnya belajar data kita bisa kadang-kadang refreshing juga ya pakai insight-insight yang kita punya. Kak Gita, tadi Kak Gita udah berapa kali mention Semen Indonesia Group ya, dan kita udah ngobrol cukup panjang nih, setengah jam lebih. Kita mungkin mulai masuk ya ke journey Kak Gita di tempat sekarang. Kak Gita kan mulai di SIG itu bulan Januari kemarin ya, kalau nggak salah. Betul. Oke, ini Betul, kan betul. bulan keempat ya. Aku penasaran Kak Gita, kenapa Kak Gita bisa masuk ke SIG? Apakah Kak Gita emang udah punya target? Pokoknya harga mati BUMN gitu. Atau sebenarnya Kak Gita beberapa tahun
kebelakangan ini termasuk pas bootcamp tuh masih bingung sebenarnya industrinya apa gitu. Kak Gita boleh cerita? Nah, pada saat ikut bootcamp itu kan sebenarnya memang ada anjuran untuk memilih industri tiga ya maksimal utama yang diincar gitu. Kalau jujur aku juga sebenarnya tuh nggak tahu industri mana karena aku punya pengalaman sales and operation gitu ya di transportation and car logistic industry. Tapi apakah itu akan align dengan diri aku atau enggak itu juga belum tahu kan. Maksudnya udah pernah ngerjain, udah punya experience, mau nyicip di tempat lain kah gitu, atau mau lanjut di industri yang sama gitu. Karena ketika aku misalnya juga ngerjain bootcamp, kok industrinya banyaknya assignmentnya e-commerce, masukin lah e-commerce satu kan, udah kekumpul tuh gitu, ada modul-modulnya, ada. Terus habis itu ada lagi finance, katanya finance yang lagi diminati karena yang growth-nya paling tinggi. Oke, masukin finance gitu ya. Yang kita lihat ini adalah probability untuk masuk dulu gitu kan. Hmm. Ternyata pada saat aku konsul juga di bootcamp tersebut ada career coach-nya, aku tuh nggak bisa dibilang upskilling karena niche, niche industry dan niche role, nggak general role data analis gitu ya. Tapi nggak bisa dibilang career switcher juga karena ngambilnya analis tuh, bingung Ah. kan? Udah konsul makin bingung nih. Akhirnya udahlah jalanin aja, semua yang pernah dikerjakan bagusin. Dapat feedback dari ini kan yang ngajar di Revolute gitu kan, bootcampnya, instrukturnya gitu, tambahin gitu. Toh aku juga dapat feedbacknya beberapa kali direct karena maju present kan. Alhamdulillah maju presentnya itu di modul business understanding, terus di Python, sama di data visualization. Tiga-tiganya ada recommendation-nya juga, bisa dilihat di LinkedIn. Nah, jadi kayak dari eh, POV tersebut ya udah yang ada dibagusin tapi dikelompokin nih di industri. Jadi kayak industri yang utama e-commerce yang paling banyak, kemudian ada yang finance, kemudian ada industri apalagi others di bawahnya. Jadi ketika melamar pun bisa menurut aku lebih versatile. Kalau misalnya industrinya ini tonjolin lah yang ini gitu portofolionya di apa namanya ada adjustment-adjustment di CV kayak gitu. Kalau di LinkedIn masukin aja semua di Porto sebenarnya bagusnya dan idealnya memang ada Porto beberapa. Jadi kalau misalnya e-commerce ya e-commerce, kalau misalnya industri yang lain yang diminati industri yang lain finance misalnya. Tapi kalau bagi aku yang case khusus yang tidak career switcher maupun yang tidak upskilling, udahlah semuanya ada satu porto gitu. Nanti wallahu alam lillahi ta'ala aja, kayak semua badan usaha adalah milik Allah gitu ya. Jadi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, cus gitu, masuklah aku ke industri yang sesuai dengan yang cocok denganku dan jawaban dari dua-dua aku gitu. Masuklah Oke. di SIG ini gitu. Sebenarnya bersama dengan SIG, aku tuh di-approach sama BUMN lainnya dan juga perusahaan lainnya gitu. Jadi barengan semua tuh interview sama proses rekrutmennya gitu. Tapi jodohnya di SIG. Jadi nggak ada niatan awalnya, harus BUMN gitu. Karena ini prosesnya tuh cepet banget. Kayak di approach sama HR-nya, kemudian interview ya, interview langsung HR user, dan ya udah gitu nego gaji masuk gitu jadi eh, mungkin bagi orang-orang pasti beda-beda ya journey-nya untuk mendapatkan perusahaan ada yang harus technical test dulu aku dulu juga pernah kok ada technical testnya tapi yang di perusahaan private company ya misalnya kayak di Seven Retail aku pernah ada yang interviewnya bertahap ada yang interviewnya barengan gitu ya kayak Semen Indonesia misalnya user sama HR jadi satu itu Bank Oh, dalam Indonesia satu gitu ya. interview itu barengan ya? Barengan gitu. Jadi prosesnya memang cepat dan memang waktu itu kebutuhannya juga cepat kan gitu. Jadi hasilnya pun cepat juga gitu. Jadi macam-macam industri, macam-macam company, macam-macam juga nanti tahapan dari rekrutmennya gitu ya. Dan macam-macam juga nanti skill yang dibutuhin kayak gitu. Hmm. Dan bahkan ada yang tidak buka open recruitment sebenarnya gitu. Jadi memang aku di sini itu rata-rata justru dapat kerjaannya tuh lewat LinkedIn. Jadi di approach sama HR-nya. Sebenarnya sampai sekarang gitu. Cuman kayak baru masuk di SIG dan kayak udah nyaman di SIG. Jadi aku mau membangun sesuatu dulu di SIG dan
mau membuat legacy ya sih. Jadi Asik. pas di apa namanya nanti bisa ada sesuatu yang memorable di SIG gitu. Setuju, Kak. Memang di setiap tempat kerja, ya meskipun aku saat ini masih di kepala masih pengen bertahan di tempat kerja saat ini ya. Cuman tetap sih along the way eh bikin legacy itu jadi sesuatu yang kayak naturally muncul di kepala. Kayak gue harus bikin ini deh. Suatu saat gue udah nggak di sini, at least mereka masih ingat gue. Atau mungkin apa yang kita anggap sebagai legacy ini bisa jadi salah satu alasan kenapa company itu nggak rela ngelepasin kita. Di situ value kita bener-bener, ini orang mahal banget gitu ya. Itu penting sih, teman-teman buat yang lagi nonton juga. Ini salah satu key takeaways yang di luar di luar skenario kita ya. Jadi kepikiran, oh legacy ya, betul. Jadi bikin sesuatu, pasti sesuatu tadi akan dikenang sama tempat lama kita. Di tempat baru legacy tadi bisa kita show as achievement gitu. Itu nilai jual yang luar biasa. Kak Gita, tadi distracted sedikit gara-gara Kak Gita bilang di approach sama HR. Ini maksudnya Kak Gita nggak apply kah? Karena tadi bilang juga kan SIG suka nggak buka lowongan gitu. Kak Gita ini di approach langsung, terus kira-kira alasannya karena apa? Karena Kak Gita suka bikin postingan di LinkedIn kah? Atau gimana? Soalnya teman-teman nih masih banyak yang jujur ya kalau ada yang mentoring denganku Kak, kebanyakan mereka nggak aktif di LinkedIn. Nah, gimana nih? Jujur, aku justru aktif di LinkedIn-nya setelah aku masuk SIG. Oke, Tapi makanya, cuman gini, ketika aku pertama kali bikin LinkedIn tuh kayaknya 2016, di mana aku kuliah di 2016. UNJ. Oke. Jadi kayak kalau dilihat since kapannya dari LinkedIn tuh belum booming. Hmm, Kenapa aku bikin itu? Karena aku suka lupa achievementku sendiri, jujur. oke. Jadi setiap aku bercerita ke mama aku selalu ingat kayak bukannya kamu yang dulu ikut lomba itu ya? Ah masa sih gitu. Jadi kayak aku tuh sifatnya datang kerjakan lupakan gitu. Sedangkan aku berpikir bahwa nanti ketika aku butuh kerja Heeh. pasti akan ditanya interviewer apa prestasimu gitu, apa yang pernah kamu Ah, lakukan. oke Akhirnya oke oke. ya udah, adakah platform yang bisa aku tulis, yang bisa jadi tempat aku, tapi aku nggak mau semebar karena tahu sendiri kan Gen Z misalnya kalau download file itu di download semua kan kumpulnya gitu. Kita tidak namain, kita tidak simpan di folder-folder gitu. Takutnya misalnya CV1, CV2 mau di cloud ataupun di komputer kita juga kalau mau update kita nggak tahu versi mana yang apa namanya tuh terbaru gitu ya. Terbaru. Jadi eh ya udah aku cari-cari ketemu oh LinkedIn gitu. Ternyata dari LinkedIn itu kan banyak sectionnya nih, section Ya. education, experience, terus habis itu achievement. Wah, alhamdulillah gitu, habis nemu platform, taruhlah tuh semua di situ kan, sampai yang tes-tes Inggris pun taruh situ, penghargaan piagam, misalnya kayak kaum lau, taruh di situ gitu. Jadi kayak ketika mau recall kembali pada saat materi interview mana yang paling cocok gitu ya, ditanya pas kuliah kamu ngapain aja? Oh, dulu saya pernah ikut BEM. Nah, dari divisi mana, misalnya advokasi 2 kali gitu. Pas jadi mahasiswa baru langsung lompat ke fakultas, bukan BEM jurusan misalnya. Itu juga achievement. Terus diminta lagi BEM gitu kan. Yang kedua kalinya naik dari staf ke sekretaris yang advokasi gitu misalnya. Itu juga achievement. Terus apalagi, oh dulu pernah ngadain event management inauguration gitu. Jadi kayak semacam acara entertainment bagi jurusan manajemen gitu ya. Itu juga achievement. Nah, itu semua dilakukan pada saat mahasiswa baru gitu. Nah, itu kan berarti ada value lebih misalnya. Kemudian dari segi yang lain, ada cum laude-nya juga, berarti dari organization versus academic bisa berjalan beriringan gitu. Itu merupakan achievement juga misalnya. Dan dapat piagam penghargaan. Dan hal-hal lain yang bisa ditaruh di situ misalnya sertifikat bahasa Inggris TOEFL jadi nggak perlu TOEFL-TOEFLan lagi kan misalnya gitu yang apa sebagai persyaratan wajib itu banyak granted itu berapa tahun kan setiap aku tes TOEFL masukin aja gitu dan nilainya misalnya stabil oke eligible valid lah ini anak bisa bahasa Inggris misalnya gitu jadi kayak supaya bisa memberikan diferensiasi pembeda antara aku dengan orang lain, ditambah supaya bisa merecall kembali achievement dan apa yang aku lakukan, aku taruh di LinkedIn gitu. Soal aktif atau enggak, aku cuma menulis waktu itu apa yang aku kerjakan dan yang present atau yang proven aja gitu. Misalnya present ke instruktur waktu bootcamp, terus kegiatan yang bermanfaat aku tulis juga misalnya waktu ikut Revoyo Basecamp
day di Jakarta gitu ya. Ada sesi bertemu dan berbincang dengan CEO misalnya, sampai CEO-nya juga ingat aku gitu, dan nanyain juga gimana kita itu agensinya dan segala macam. Nah, dari situ kan juga bisa eh, mungkin ada kaitannya antara keaktifan di LinkedIn, kelengkapan profil di LinkedIn, alignment juga dengan pekerjaan dan jurusan, apa yang dikerjakan di luar dari pekerjaan dan jurusan, sama untuk bertemu dan membangun community gitu. Oke, menarik banget Kak Gita. Tapi kayaknya tadi belum kejawab satu deh. Apakah Kak Gita memang langsung di approach tanpa apply atau gimana? Nah, jadi selain dari SIG itu sebenarnya ada beberapa perusahaan lainnya, dan tadi yang aku mention ada Bank Ya, Indonesia juga, rekrutmennya sempat barengan, ada Arnold, ada Shopee dan segala macam. Itu tuh memang semuanya aku lihat eh, tidak open job vacancy gitu. Jadi kayak dari HR-nya, langsung TA, Talent langsung DM ke Kak Acquisition, Gita. jadi kayak apakah tertarik? Kalau misalnya tertarik, boleh minta CV-nya gitu. Jadi kayak Hmm, aku kasih CV, kasih kontak gitu. Terus kalau misalnya memang bisa lanjut, nanti pasti akan ada kelanjutannya, misalnya sampai interview gitu ya. Kebanyakan sih emang ada sampai interview gitu. Terus tinggal proses penentuannya di akhir, apakah nanti jodohnya sama siapa, kan kita eh, itu di luar kontrol kita gitu. Yang penting kita udah melakukan semaksimal mungkin prepare-nya dari mulai CV, LinkedIn, Porto, terus kita ceritain keunggulan apa yang kita kerjain gitu kan. Sampai pada akhirnya jodohnya ya di SIG ini gitu. oke, Kak Gita. Berarti kalau boleh disimpulin, Kak Gita tuh waktu di approach sama HR-nya, faktor terbesarnya menurut asumsi Kak Gita, menurut keyakinan Kak Gita ya, atau mungkin udah sempat diobrolin kali ya, karena udah 4 bulan ya di sini. Apa sih yang bikin mereka tiba-tiba approach? Kayaknya kesesuaian antara yang dibutuhin di jobnya sama apa yang aku milikin. Karena ternyata Ya. satu dari industrinya, walaupun nggak sama ya, satu industri semen kan, berarti kan bahan Ya. bangunan, satu lagi rental organization, itu sales and operation gitu maksudnya. Tapi ada benang merahnya, yaitu sama-sama ngurusin data employee gitu kan. Ditambah ada project yang tengahnya tuh bridge-nya, yaitu Hasna Medica yang HR Ah, ini bootcamp itu untuk ya. employee demographics sama revenue sama Hmm. klaim cost-nya gitu ya. Jadi memang itu yang dicari gitu, untuk data karyawan dan untuk data cost gitu. Pas kan dari lingkungannya juga mendukung, waktu di ASA itu ada kehati-hatian gitu ya, bisa ngomongnya ke level staff sampai ke direksi gitu, Direksi. karena presentnya bisa tiba-tiba gitu, tiba-tiba ditinggal manajer, kamu kayak gitu, kamu aja kamu gitu, saya sholat dulu, terus kayak wah berarti sendiri gue nih presentnya gitu, tapi pas udah balik sholatnya lama banget gitu. Gimana tadi misalnya, aman gitu. Nah, itu kan kayak udah bisa ngatasin gitu ya. Misalnya kalau mau present ke level manapun, menyesuaikan dengan stakeholder. Terus gimana caranya ngomong antara stakeholder yang beda, managerial up sampai ke yang supervisor ke bawah gitu. Itu juga akan berbeda approach-nya. Kemudian habis itu udah terbiasa ngolah data gitu, tapi datanya spesifik niche, ya data yang mengenai karyawan itu tadi gitu kan. Jadi emang dari kebutuhannya udah nyambung, dari tools-nya yang dipakai. Nah, aku pakai Asana Medica Power BI, di SIG juga Power BI, yang dibutuhin. Sebenarnya di Bank Oh, Indonesia oke. juga Power BI gitu. Nah, yang aku Oke. bawa, yang aku pakai Power BI-nya, sebenarnya kan emang di bootcamp itu kan versatile ya, Tableau dan Power BI. Justru Power BI-nya yang tidak diperdalam, Tableau-nya kan waktu itu. Hmm. Cuman memang aku lebih cocok ke Power BI. Waktu itu ada pertanyaan, kamu dari Power BI 1 sampai 10, kira-kira tingkat kemampuannya seperti apa? Aku nggak mau jawab kayak terlalu tinggi juga, karena Confidence. kan emang apa namanya, balik lagi bukan perkara confidence, tapi lebih kayak kepengen gantuan aja gitu, takutnya nanti malah Oh. masuk nggak bisa gitu kan. Aku jawab di level yang aku tahu, karena sebenarnya Power BI itu kan kayak Excel yang canggih intinya gitu loh. Betul, betul. Belakangnya pun query dan DAX gitu ya, terdiri dari Excel plus programming language gitu. Jadinya kayak karena udah terbiasa dan pasti pun akan dipelajari seiring along the way gitu ya. Jadi aku ceritain juga, dan aku emang lebih prefer Power BI karena dia, menurut aku lebih mudah dan memahami dan lebih mudah untuk menggunakan Power BI gitu. Hmm. Oke Kak Gita, berarti tadi kalau
dibuat summary-nya, Kak Gita tuh punya alignment yang kuat dengan SIG karena mungkin salah satunya tadi project yang Hasna Medica itu ya. Ini kan ada hubungannya sama People Analytics ya. Terus ditambah lagi toolsnya, toolsnya Power BI. Nah pertanyaanku Kak ini lebih spesifik lagi. Barangkali teman-teman yang nonton juga bisa mengadopsi cara Kak Gita. Kak Gita kan udah masuk LinkedIn sejak 2016. Tapi 2026 Januari ini baru direkrut sama SIG. Dan Kak Gita bilang justru aktif di LinkedIn setelah masuk ke SIG, which is 2026. Nah, ini 10 tahun berarti nggak terlalu aktif nih ya. Tapi sebelum Kak Gita masuk ke SIG, berarti apakah ada satu postingan tertentu yang spesifik Kak Gita nge-post tentang project Hasna Medica Group tadi? Ada Oke, nggak? nah kalau untuk aktivitas di LinkedIn sebenarnya bukan pas-pas banget ya. Maksud Ah, aku menulis aktif di sini tuh kayak aku nulis punya bahan untuk diceritain. Nah oke. sebenarnya pada saat Hasna Medika tuh tetap nulis ada di Oh. feature di LinkedIn. Jadi kayak setiap aku present dan sebagai bentuk apresiasi aku terhadap instrukturnya juga yang sudah memberikan feedback dan juga dukungan dari teman-teman semua pada saat satu section, makanya aku tulis postingannya gitu. Pas aku jadi tim lead pun aku tulis pada saat apa ya, kalau di Asaren itu mungkin karena waktu itu orangnya kan belum banyak yang punya LinkedIn gitu ya, fresh grade terutama kan. Jadinya aku pun sama juga jalurnya di Asaren itu di approach sama HR-nya gitu. Jadi pekerjaan pertama dan kedua aku ini rekornya adalah dua-duanya sama-sama di approach FC-nya di LinkedIn, sekali interview langsung masuk. Nggak ada proses yang lain yang ribet di belakangnya gitu. Oke. Berarti ya key takeaways-nya lagi-lagi kalau kita punya something to show, ya just show it. Hmm. Harus di-post kan? Hmm. Karena masih banyak yang suka ragu nih Kak kalau lagi ada one-on-one mentoring gitu ya. Kak, sebenarnya kalau aku belum aktif itu gimana ya? Ya mulai gitu. Jangan malu kan. Harusnya postingan pertama memang akan selalu menjadi postingan terburuk kalau kita udah misalnya udah 2 tahun nih bikin konten. Pasti lihat postingan pertama tuh kayak ih jelek banget ya. Cuman disitulah titik-titik itu jadi starting point kita untuk menjadi versi kita yang jauh lebih baik sekarang. Mungkin Kak Gita juga udah merasakan karena udah beberapa waktu terakhir aktif nulis. Bahkan sekarang lebih aktif Kak Gita daripada aku sendiri kayak 2026 justru jadi apa namanya? Turun banget lah intensitasnya. Anyway, Kak Gita. Nah, tadi ngomongin Semen Indonesia. Ini ada kalau ini pertanyaannya dari audiens kita ya yang daftar di podcast kita kali ini menjadi special audiens kita yang bisa nitip pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Jadi ketika Kak Gita Hmm. masuk ke SIG atau SIG tadi di awal 2026, goals 3 bulan pertama Kak Gita tuh apa? Ini spesifik spesifik banget nih. Apalagi Kak Gita kan udah melewati kan 3 bulan pertamanya. Gimana Kak waktu itu goals? Di bulan 3 bulan pertama berarti kan Januari, Februari, Maret ya. Fokus Iya. aku tuh bukan kayak aku harus melakukan impact, aku harus bisa ngeluarin analisa dan segala macam, tapi lebih ke understanding bagaimana bisnis konteks, stakeholdernya seperti apa dan data flow-nya itu sendiri gitu. Kayak ini data data apa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ngambilnya dari mana sih? Arti Hmm. tiap kolom itu apa? Karena kalau tanpa memahami itu dan ditambah dengan tanpa memahami bisnis konteksnya, kita nggak pernah tahu itu sebenarnya berguna buat analisa atau enggak. Itu tuh dianggap penting atau enggak. One source of truth-nya tuh dari mana sih gitu. Kan pasti uh, di kehidupan nyata itu, di semua perusahaan, data tuh pasti nggak pernah bersih kita terima. Dan kayak kalau di bootcamp sendiri kan ada panduannya, analisalah ini dan segala macam gitu. Tapi kadang-kadang di dunia nyata tuh kayak, ini ada data, kamu bisa kasih apa ke saya yang bisa diangkat gitu. Nah, kalau misalnya tidak tahu bisnis konteksnya, nggak tahu stakeholder yang bisa diajak bicara, nggak tahu data flow-nya, dan nggak tahu eh, mau ngangkat apa gitu ya, nanti insight and recommendation yang kita buat tuh jadi nggak relevan, nggak Hmm. mengena. Kayak contohnya gini, kita mengangkat masalah, tapi masalahnya sebenarnya nggak terlalu penting dan ada masalah lain yang lebih besar yang harus diatasi segera gitu ya. Kayak orang patah tulang tapi dikasih obat pilek gitu, tidak mengatasi patah tulangnya dan malah jadinya pilek beneran kayak gitu contohnya. Gitulah Hmm. gitu. Jadi yang penting adalah waktu 3 bulan pertama tuh bukan analisa apa yang bisa aku kasih, tapi lebih kayak di Semen Indonesia Group ini bisnisnya bergeraknya kayak apa, Hmm. revenue-nya kah seperti apa,
cost-nya, keadaannya bagaimana. Mungkin di tiap departemen pun pasti spesifik. Misalnya kayak kalau human capital, cost aja gitu. Kan kita tidak menghasilkan revenue gitu. Karena human capital bukan jualan. Yang sales misalnya berarti kita juga menghasilkan revenue, berapa cost tiap orang, itu juga bisa diangkat kalau misalnya ada datanya kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya 3 bulan pertama itu nggak secara eksplisit dari awal tuh udah nulis di kertas gitu, on paper, bulan satu apa, dua apa, tiga apa, enggak ya kayak ya. Tapi secara tidak langsung, Kak Gita itu di dalam kepala udah mikir 3 bulan pertama gue harus paham semen Indonesia tuh ngapain sih gitu ya. Dan aku setuju juga sih Kak. Karena business understanding itu pasti jadi pegangan banget ya buat orang yang baru masuk ke sebuah area baru gitu. Kak Gita juga kan baru di industri terutama semen ya spesifiknya ya. Oke, gitu ya teman-teman yang lagi nonton ya mungkin yang tadi nitip pertanyaan juga kalau ada follow up questions boleh. Nah, Kak Gita ini juga pertanyaannya nyambung sih yang berikutnya ya. Tadi kan Kak Gita 3 bulan pertama lebih ke adapt to bisnisnya. Nah, kalau Kak Gita sendiri udah ngalamin, ini kan berarti bulan keempat, tantangan terbesarnya apa, Kak? Ini pertanyaan yang pasti banyak orang pengen tahu juga. 4 bulan pertama ini masih masa-masa kritikal nih. Orang bakal lanjut apa Bener. enggak ya. Baik kalau yang kontraknya misal 1 tahun, ini 4 bulan ini kritis banget. Kak Gita ngerasa apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar aku itu justru bukan di tools ya, tapi lebih ke bridging antara data sama bisnisnya. Karena menurut aku bukan hanya sekedar data analis, tapi juga di sana itu merasa sebagai data engineer, data architect, dan business intelligence. Kenapa bisa dibilang begitu? Kadang-kadang stakeholder kan juga nggak tahu nih apa yang mau diminta gitu. Dan di semua company pun sama sebetulnya. Kita punya data apa sih yang bisa diangkat gitu ya. Tapi datanya itu kan nggak bersih ya. Ya, Datanya tuh harus kita pre-processing lagi gitu. Setelah di pre-processing, bener nggak sih sebenarnya yang kita pre-processing itu matriksnya, ngitungnya, misalnya ngitung jam lembur. Bener nggak sih rumusnya kayak gini? Atau sebenarnya rumusnya tuh beda gitu. Dan dibandingkan dengan apa sehingga kita bisa bilang itu lemburnya kelebihan dan nggak ideal, nggak efektif. Itu lemburnya masih cukup, tidak menyalahi aturan perusahaan ataupun aturan pemerintah misalnya kayak gitu ya. Itu juga harus kita pahamin gitu bridgingnya. Kemudian setelah pre-processing itu kita juga ada namanya itu ngobrol juga sama stakeholder kan. Selain ngobrol sama yang megang data, benar nggak ini kira-kira yang mau dilihat atau yang diangkat gitu. Kemudian kita kasih insight recommendation-nya juga harus nyambung dengan permasalahan yang kita angkat tadi gitu. Dan kira-kira bisa nggak ini diterapkan gitu. Mau ini diterapkan dulu baru nanti dievaluasi atau misalnya kita mau setelah dilakukan analisa itu kita tunggu dulu nih di ACC atau enggak strateginya gitu kan. Jadi ada dua pendekatan nih antara kita kayak ngelakuin dulu baru nanti dievaluasi ataupun kayak ya udah ini di adjust dulu baru dilakukan gitu. Terus oke. ada menerjemahkan sesuatu yang meaningful untuk stakeholder itu karena kadang-kadang kan memang mereka kayak juga menerjemahkannya menjadi sesuatu yang teknikal itu susah karena mereka kan kemampuannya konseptual kan gitu. Jadi Ya, kayak ya. pokoknya saya mau begini karena di asalnya aku juga ngalamin helikopter view-nya ini gitu. Tapi jangan lihat ke atas terus, Pak. Ke bawahnya juga tolong gitu. Karena di lapangan teori dengan praktiknya pasti berbeda. Makanya kalau kakak bilang tadi tanya apakah orang lapangan itu atau sales-salesnya tuh suka ngomong aku iya karena kadang-kadang kebijakannya tuh tidak bisa diterapkan di lapangan dan orang lapangannya akan cerita kondisinya seperti ini, nabraknya seperti ini, dan kira-kira strateginya bisa nggak kalau diterjemahkan ke atas menurut si yang megang lapangan itu gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditangkap tadi kayak, sorry, anyway tadi aku sempat kelempar sebentar Kak, tapi kayak Kak Gita masih ngelanjut, cuma sedikit doang. Tapi aku nangkep tadi, ada satu challenge Hmm. yang menarik banget Kak, yang kebetulan relevan juga sama apa yang dialami oleh seorang yang bekerja di sebuah consulting company, which is juga banyak menghandle industri-industri yang macam-macam. Kadang-kadang juga baru pertama kali nih nge-handle industri yang seperti ini, jadi bingung. Nah, tapi tadi yang relevan adalah ketika Kak Gita sebut formula ngitung jam lembur misalnya. Nah, ini kan kalau ngomongin jam lembur pasti akan based on rules ya, bisa rules company, bisa rules dari
Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin Kemenaker atau apapun itu. Ini mungkin bisa jadi last question ya karena udah jam 10. Lewat sedikit nggak apa-apa Kak Gita ya. Kita sesi berikutnya Hmm. tetap nyesuaiin aja. Jadi pertanyaanku gini Kak, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang harusnya by definition atau by rules bisa ditentukan oleh peraturan perusahaan atau peraturan pemerintahan, biasanya gimana cara seorang data analis itu untuk mendefine sebuah formula? Karena kan kalau ngomongin formula tadi kayak jam lembur, sebetulnya by technical kita tinggal bisa langsung mentranslate aturan tertulis tadi baik dari pemerintah ataupun dari company-nya ke dalam ya misalnya Kak kita pakai Python gitu ya. Itu kan tinggal ditulis aja Hmm. formulanya gitu. Nah, cuman proses Kak kita untuk mendefine formula tadi itu biasanya ya tektokannya mungkin ya bahasanya tektokannya itu dengan siapa sih? Karena kan ini sebenarnya masalah yang simple ya. Ini ngomongin jam lembur kenapa sih harus bertele-tele? Langsung aja gitu. Nah, Kak kita pasti kan ada step-step di mana ini harus konsul ke bagian ini, ke bagian itu sampai akhirnya bisa kita masukin ke dalam formula di software atau di programmingnya gitu. Gimana Kak Gita? Oke, kalau misalnya di SIG, pengalaman aku tuh biasanya aku konsul dengan satu tim data, karena kan aku masuknya ke strategi and people analytics. Jadi semua Oh, yang megang tim data kumpul gitu. Kalau misalnya konfirmasi ini jam lemburnya bener gak sih ngitungnya kayak gini, ini bener gak sih sumbernya kayak gini, kalau manual kayak bener gak sih ini, kira-kira matriksnya yang diangkat bener gak sih kayak gini. Nah itu tuh satu, konfirmasi ke rekan sesama tim. Dua, ya. konfirmasi ke leader aku. Karena Oh, alhamdulillahnya leader aku juga ngerti data gitu. Jadi misalnya oke. kalau ketemu sesuatu yang challenging, ataupun misalnya ini bisa nggak kalau diperbaikin ke sini sistemnya? Oh ini nggak bisa karena nanti efeknya akan begini gini gini. Kalau misalnya ini berarti hitungannya bisa nggak kalau diginiin? Berarti di luar dari sistem aja ya gini gini gini. Apakah ini nanti dibandingkan dengan ini akan menyalahi atau tidak dan segala macam? Karena kan kita punya kalau di dalam analisa threshold ya. Threshold itu kan ada yang berlaku secara universal. Misalnya kayak e-commerce itu tuh ada kalau penurunan revenue sekian, revenue sekian gitu ya, itu tuh akan akan apa namanya tuh menjadi peringatan gitu. Nggak boleh sekian turunnya minimal banget revenue tuh sekian di industri e-commerce gitu. Itu kan ada berlaku general, tapi di specific company kan juga ada. Misalnya e-commerce A itu revenue-nya minimal 30%, kurang dari 30%, berarti itu masalah. Revenue di company B, oh ternyata cuma 20% karena levelnya beda. Nah, itu kan akan ada adjustment-adjustment tertentu dari threshold-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya di SID sendiri memang ada dari company-nya juga, misalnya jam lemburnya tuh tiap minggu, tiap bulan itu kalau di total berapa maksimalnya harusnya gitu ya threshold. Kalau peraturan pemerintah sendiri juga ada gitu. Jadi kita bandingkan antara jam lembur asli dengan jam lembur pemerintah maupun jam lembur company itu kira-kira bagus atau enggak, lebih tinggi atau lebih rendah, efektif atau enggak gitu. Nanti kan lagi dengan misalnya performance-nya, dihubungkan lagi dengan apa saja aktivitas yang dikerjakan. Oke, jadi kalau ngomongin jam lembur tadi, jangan sampai di kepala tuh mikir ya udah satu variabel. Padahal variabel lain banyak juga ya yang masuk ke dalam formula ya. Jadi harus Oke, harus menarik. harus bisa tahu hubungan antar datanya juga gitu. Karena kan kalau di bootcamp kan kita ada namanya ERD ya, Entity Relationship Diagram. Oke. Dan juga data dictionary gitu. Pokoknya kalau Hmm. minatnya ini. Kalau di dunia itu tuh pasti nggak ada gitu. Dan kita harus membangun menurut aku ya. Jadi kayak hubungan antar datanya yang benar tuh kayak gini nggak sih gitu. Misalnya antar identifier ID employee harus sama dengan ID employee juga. Kenapa harus sama biar bisa ngejoin dan kayak setara nanti yang dibandingin apple to apple gitu misalnya. Terus kemudian benar nggak sih yang diambil tuh kolom yang ini nanti kan kolom antar sistem saya beda-beda tuh. Ada yang namanya personal number, ada yang namanya MK NOPEC, ada yang namanya misalnya employee ID gitu. Jadi nama kolomnya misalnya beda, tapi kalau isinya sama, yaitu nick dari tiap employee berarti kan bisa dijadiin satu hubungan gitu. Oke. Ya, menarik banget Kak Gita untuk pengalamannya sharingnya tadi ya. Eh, Thanks a lot buat yang nanya juga ya ini udah muncul juga di kolom komentar ya. Jadi teman-teman semua makasih banyak ya nggak kerasa udah 1 jam lebih sedikit. Kami berdua harus geser ke
sesi yang berikutnya jam 10 sampai jam 11 untuk private career prep. Jadi buat teman-teman semua yang udah join, thank you so much yang join lewat Zoom ataupun nanti nonton lewat platform lain ya yang saat ini lagi kita coba usahakan juga. Untuk hari ini Kak Gita, pertanyaan-pertanyaan dari audiens sudah terjawab titipannya. Kan satu orang tuh di podcast karir ini punya jatah untuk kasih dua pertanyaan. Nah, sebagai closing, aku nggak akan minta Kak Gita untuk ngasih kesan-pesan terlalu biasa. Aku pengen Kak Gita kasih dua titipan pesan untuk teman-teman yang pengen jadi data analis, terutama mungkin ke BUMN ya secara umum, atau mungkin spesifiknya ke Semen Indonesia. Ada nggak dua titipan Kak Gita? Mungkin mau nitip berupa statement atau mau nitip pelajari ini, apapun itulah. Pokoknya dua gitu. Apa Kak Gita? Oke. Nah, sebenarnya aku kan juga yang tadi udah mention di depan, jadi mentor juga kan. Baik, Hmm, jadi TL sempet tim lead di tim lead. Revoyu Bootcamp gitu ya. Dan kebetulan ada pesertanya juga di sini ikut gitu. Studenku, halo Kak. Terus aku juga jadi mentor di Super Deals Job gitu. Nah, sebetulnya mereka tuh selalu kayak tidak menyadari tools apa yang sebenarnya mereka sudah miliki versus dengan tools apa yang mereka harus upskill atau harus miliki gitu. Kalau upskill kan berarti mereka sebenarnya sudah ada, tinggal di Lebih basic ya. basic yang fundamental sudah ada, tinggal dicanggihin ibaratnya gitu. Tapi ada juga yang belum realize itu adalah salah satu tools yang dibutuhkan di bidang data gitu. Nah, sebenarnya menurut aku mereka terlalu fokus di tools gitu. Hmm, Jadi baiknya sebelum tools apa yang dipilih, mulai dulu dari problem gitu. Belajar tuh emang penting ya, tapi yang bikin valuable adalah cara kalian dalam berpikir gitu. Skill paling penting yang harus dimiliki DA adalah analytical thinking and communication. Jangan ngejar jadi orang yang jago tools, karena kalau jago tools tuh bukan di DA, bisa hmm, di software engineering gitu, bisa di IT, karena kan ngejarnya tools ya. hmm. Terus, tapi kejarlah jadi orang yang bisa dipercaya untuk mengambil keputusan dari data, membantu si stakeholder dalam proses decision making gitu. Data yang dihasilkan, kalian percaya nggak sama data itu? Kalau nggak percaya, gimana caranya supaya data itu jadi akurat, valid, dan bisa dipercaya? Harus dikejar. Tapi jangan mengejar kesempurnaan juga, hanya kejarlah sampai titik tertentu yang kalian tuh nilai, oh segini cukup gitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Oh wa iya, iya. Ta'ala. Masya Allah. Gak, bahkan teman aku sesama tim bilang error tuh pasti gitu. Hmm, Lebih baik tentukanlah threshold di mana kalian bisa menerima data itu akan bisa dipakai. Baru dari situ carilah problem yang kalian mau atasi. Konfirmasi apakah benar itu problemnya yang harus diatasi gitu ya. Jangan sampai ada urgensi lain yang kita tidak lihat kayak semut di ujung laut kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak gitu. Takutnya. Baru setelah itu kasihlah insight and recommendation yang nyambung dengan hipotesis dan root cause dari penyebab problem itu tadi gitu. Sehingga akan menghasilkan satu kesatuan analisa end to end yang utuh, yang align. Jadi apa masalah yang diangkat, insight and recommendation-nya pun bisa impactful, bisa menjawab kebutuhan stakeholder gitu. I see. Berarti tadi dua hal itu, yang pertama bisa memahami problemnya itu apa, ya kak ya. Habis itu yang kedua tadi kayaknya communication ya, karena dari tadi kakak sempat mention Betul, juga tentang gimana cara nge-bridging orang bisnis sama orang data. Dan itu betul. true ya, 100% true. Karena itu pengalaman pribadiku juga. Karena banyak bertemu dengan tipikal klien yang berbeda-beda, dari industri yang berbeda, dari company yang beda-beda juga. Dan itu harus kita bisa pelajari. Oke Kak Gita, thanks a lot buat sesinya hari ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi kita mau say thanks juga buat teman-teman yang sudah join di Zoom meeting ya. Ada Mas Vicky, ada Mas Iqbal, dan teman-teman semua yang nonton mungkin dari platform lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya dari podcast Karir. Buat teman-teman yang pengen join ke WAG Community Pejuang Karir supaya nantinya bisa ikut juga untuk nge-build acara apa nih yang dibutuhin berikutnya dari Pejuang Karir ini, teman-teman boleh join. Nanti mungkin saya akan drop
linknya entah di description ataupun nanti di kolom komentar. Atau bisa jadi nanti di video ini ditambahin QR code-nya. Karena dari situ teman-teman akan bisa ngebantu kami untuk develop lebih jauh lagi. Episode podcast karir ini akan bisa terus berjalan dan mudah-mudahan tujuan dari podcast karir ini bisa tersampaikan. Teman-teman semua yang masih menjadi pejuang karir ataupun yang ya udah punya karir, udah enak kerjanya tapi pengen dapat POV lain juga bisa tetap dapat benefitnya. Kedepannya kita akan ketemu lagi di episode kedua. Thanks a lot buat Kak Gita, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa lancar semuanya di SIG. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya for having me. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye bye.